Sampean sekarang di Makau. Terus jobnya mau habis. Suaranya kecil, tak pakai handset dulu Om. Rame di sini tempatnya. Nggak usah pakai handset. Sampean loudspeaker aja. Kalau handset nanti di sini berisik. Udah dengar kok. Gini loh Om. Katanya kawanku itu bisa katanya lewat ini aku ke Hongkong, jadi nggak usah pulang kampung gitu loh. Gimana, bisa nggak? Kata siapa? Temen sampean itu nggak bener. Kalau mau proses ke Hongkong itu sekarang nggak kayak dulu. Kalau sampean mau dari Makau main ke sini cari majikan dulu ya silahkan. Tapi tetap harus pulang dulu prosesnya. Harus masuk PT sekitar 10 hari ya kalau sampean ex Hongkong. Baru. Jadi nggak bisa langsung. Masuk PT-nya mana? PT Hongkong. PT-nya ya di Indonesia, namanya PT itu di Indonesia, bukan di Hongkong. Oh gitu ya, aku pikir ini. Sampean waktu itu ditampung di agensi Hongkong gitu. nggak bisa, ini nggak kayak Itu biar dulu. nggak balik Indonesia. Dengerin saya ngomong. Sampean mau nanya kan? Sampean mau nanya apa sampean mau ngasih tahu? Halo? Nanya. Nah, kalau nanya dengerin saya ngomong ya. Proses di Indonesia sekarang itu nggak bisa dari negara Singapura ke Hong Kong, Taiwan ke Hong Kong, Makau ke Hong Kong, itu nggak bisa. Semuanya harus ke Indonesia dulu karena harus ada ID Rekom, harus orangnya sendiri. Ya kan? Harus PAP, harus orangnya sendiri. Kebijakan yang terbaru itu. Jadi nggak bisa langsung. Tapi kalau sampean mau datang ke sini, ya kan, interview dari Makau ke Hong Kong, coba interview langsung, atau sampean sekarang bisa kirim video kayak Sujike, pengenalan, interview by telepon. Baru setelah dapat majikan sampean pulang. Baru di sana nanti tunggu kita prosesin dulu. Setelah kita proses, paspor sampean kirim ke kita, sudah kita proses, habis itu di Indonesia visa sudah mau turun atau sudah turun, sampean baru masuk PT. Baru diproses sama orang-orang PT. Setelah itu baru terbang. Datang ke PT-nya setelah visa turun. Bisa dipahami nggak? Paham. Jadi proses nggak kayak dulu. Gitu. Sampean kalau mau jelas dan supaya tahu saya, kan sampean nggak tahu saya nih. Sampean cuman dikasih tahu temen aja kan. Ya kalau saya nipu kalau enggak. Makanya tonton channel YouTube saya namanya Sandro Jabrik. Biar pelan-pelan sampean bisa memahami proses hari ini seperti apa. Nggak bisa main langsung-langsung Mbak E. Begitu ceritanya. Halo? Oh iya, makasih ya. Ya. Makasih ya infonya. Nah. Oke, makasih. Oke. Oke teman-teman, pagi-pagi orang langsung nyerocos mau dajes, mau karepnya sendiri. Nah inilah salah satu contoh buat teman-teman semuanya. Orang yang nanya informasi udah kayak gitu aja udah di-cut. Dia tidak tanya secara detail prosedurnya seperti apa, harusnya kayak gimana. Begitu udah dikasih tahu kayak gitu, dia pergi. Nih, ini yang menyebabkan level pengetahuan kita itu tidak nambah. Ini yang menyebabkan orang, aku butuhnya A, nggak bisa ngasih A, ya sudah. Padahal sebenarnya levelnya itu harus A ke B, B ke C, C ke D. Harusnya level step, tapi dia dapat A aja udah nggak mau cari info, langsung dipangkas. Orang menjelasin, itu sah-sah saja. Tapi bagi saya orang-orang yang tipe dan seperti ini orang-orang yang memang sudah kelamaan di luar negeri. Tidak mengerti sistem, tidak tahu tata cara. Kemudian dia bertanya, informasinya belum komplit, belum jelas, langsung ciao. Nah, di sini teman-teman. Jadi terkadang saya harus menghadapi orang-orang karena kalian membagi nomor saya ke orang lain tanpa diberikan penjelasan. Cuman udah kamu telepon aja ke sini. Ya saya nggak nyalain dan saya berterima kasih yang membagi telepon. Tapi alangkah jauh lebih baiknya itu tidak hanya nomor teleponnya,
Tapi ini ada channel YouTube-nya, kamu bisa pelajari. Di tempat kita atau di orang-orang kita itu tidak begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya ada nomor, orang ini bagus, sudah kasih nomor teleponnya, selesai, nggak usah banyak mikirin macam-macam. It's okay, fine, saya terima kasih. Tapi kalau ketemu orang-orang yang pemahamannya setengah kayak gini, ini pasti nanti di kemudian hari akan menemukan jalan buntu. Di kemudian hari akan merasa ketika udah melakukan proses, dia tidak sangat memahami proses. Dia udah kelamaan di Makau. Dia mau balik lagi ke Hong Kong. Dia mau cari info yang instan. Info hanya didapat dengan 3 menit. Makanya kenapa saya bikin konten itu panjang. Dan kenapa juga saya itu bikin konten itu continue, konsisten. Karena ya banyak sekali teman-teman yang tidak memahami tata cara dan aturan. Tidak memahami prosedur bagaimana, seperti apa kita proses hari ini ke Hong Kong. Bagaimana rumitnya dan bagaimana tata caranya. Masih banyak teman-teman yang masih kena overcharging. Masih banyak teman-teman yang proses akhirnya MD kemudian dimintain uang lagi. Masih banyak proses yang dimana dia tidak mengerti perubahan data yang dilakukan mereka di zaman dahulu. Terus bagaimana sekarang dia bingung cari pekerjaannya. Informasi-informasi yang tidak mereka dapatkan secara utuh, itulah yang menyebabkan kesulitan bagi kita dalam menjalani proses. Ya inilah tantangan. Sekali lagi tantangan bagi saya. Saya sangat berterima kasih kalau kalian itu membagi nomor HP. Tapi harapan saya, selipkanlah sedikit penjelasan. Itu pun kalau kalian mau. Kalau kalian nggak mau ya sudah. Saya cukup berterima kasih karena nomor ini sudah kalian sebar ke kiri, ke kanan, dan ke atas. Tapi satu hal bagi saya, ya kan, satu hal, saya akan terus selalu membuat konten. Dan kalian bisa membayangkan dan menggambarkan sebenarnya dunia itu sudah seberapa cepat berubahnya. Jadi dunia tidak balik lagi ke masa lalu. Dunia tidak seperti masa di mana segalanya mudah, semuanya serba sulit. Kalau kita tidak tahu tata cara dan aturannya, dan pengetahuan kita tidak kita tambah. Hari ini saya jadi barusan juga. Kenapa kok orang-orang kita itu low skill? Ya kan? Jadi low skill itu karena apa? Proses pembelajaran, proses edukasi, proses pendidikannya yang sangat kurang. Dan karena pendidikan dan low edukasi dan tidak melek digital itu sangat rendah, maka disitulah awal mula dari penyebab persoalan-persoalan kita muncul. Tetap semangat, stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.